Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renovaria Ginting dari Sekolah Akuntansi 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kalian bagaimana cara menggunakan rumus count if dan sum if. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memiliki tabel dulu supaya kita tahu apa yang akan kita cari. Nah, jadi ini tabel saya, contohnya untuk count if itu tabelnya bisa seperti yang saya buat ini. Nama siswa dan keterangannya lulus tidak lulus. Nah, untuk itu, kita akan mencari jumlah siswa yang lulus dengan menggunakan rumus count if. Jadi, sama dengan count if, buka kurung, ini kita blok ya guys yang keterangannya. Nah, titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, tutup kurung. Nah, jadi ada dua. Benar ya guys, sesuai dengan keterangannya. Begitu juga yang tidak lulus. Sama dengan count if, buka kurung. Ini kita blok lagi, lalu titik koma, tanda kutip. Keterangannya, tidak lulus. Tanda kutip lagi, tanda tutup kurung. Nah, jadi ini ya guys, terus kita enter. Nah, ketahuan yang tidak lulus ada 3 orang ya teman-teman. Nah, lalu buat sum if, kita itu membutuhkan golongan seperti yang sudah saya terapkan tabelnya. Ini jadi kita membuat tabelnya itu ada nama pegawai atau nama siswa gitu, golongannya, terus gaji yang diterima. Nah, jadi cara menggunakan sum if itu sama dengan sum if, buka kurung, range, berarti nih golongan yang ini, lalu kita kunci dengan Fn F4. Nah, lalu kita titik koma kembali, golongannya ini, golongan, lalu titik koma, ini gaji diterima, lalu kita kunci kembali. Nah, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah gaji pertama dari golongan yang satu itu ada 10.745. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, jadi dapat ya teman-teman, dari sum if yang sudah kita dapatkan dari data berikut adalah 10 juta, yang golongan pertama 10.745.000, yang golongan kedua 12.150.000, yang ketiga 2.890.000, yang keempat 5.500.000, dan yang kelima 7.100.000. Nah, jadi berikut rumus count if dan sum if yang sudah saya beritahu ya teman-teman, yang sudah saya sharing kepada teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita akan ke count ifs dan sum ifs. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rumus sum if. Ifs. Oke, maaf, salah. Jadi di sum ifs ini kita akan mencari total dari keseluruhan yang kita inginkan. Nah, jadi yang kita cari ini adalah stock expander warna merah. Jadi dengan rumus sum if sama dengan sum ifs, buka kurung, stock. Jadi kita blok stock, titik koma, terus yang dicari warna. Jadi kita belum. Kita ke expandernya dulu. Expander itu kan termasuk merek. Jadi kita blok mereknya, titik koma, tanda kutip yang kita cari, expander, tanda kutip. Nah, selanjutnya itu titik koma, warna yang kita cari merah, kita blok warna,
titik koma, tanda kutip, merah, tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, jadi total dari stock expander yang ada di tabel kita yang berwarna merah ada 187 ya teman-teman. Nah, begitu juga sama kayak stok mobil warna biru di Banyuwangi, ini termasuk areanya ya teman-teman. Jadi rumusnya itu sama dengan sum if buka kurung stok. Jadi stoknya dulu kita blok, lalu titik koma, gara-gara dia tidak memberitahukan apa mereknya, jadi kita langsung ke warnanya aja teman-teman. Warna biru. Jadi kita blok warna, lalu titik koma, tanda kutip biru. Tanda kutip lagi, lalu titik koma. Nah, di Banyuwangi. Jadi kita blok area. Nah, lalu titik koma, tanda kutip Banyuwangi. Tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, jadi stok mobil berwarna biru di Banyuwangi keseluruhannya ada 83. Jadi berikut dari rumus sum ifs, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke rumus count ifs. Nah, yang tadi itu kita ada rumus count if. Nah, ini rumus count ifs. Di sini biasanya dipakai untuk mencari data yang mana tuntas, yang mana tidak tuntas. Ini contoh dari saya ya teman-teman, ada 20 siswa. Di sini saya akan mencari orang-orang yang tuntas atau lulus dengan nilai minimal 80. Jadi kita masuk ke rumusnya aja, yaitu oh ya, sebelum masuk, jangan lupa dibuat tabelnya dulu ya teman-teman. Nah, lanjut. Kita masuk ke rumusnya sama dengan count ifs, buka kurung, jumlah laki-laki. Nah, jadi L atau P, laki-laki atau perempuannya kita blok. Lalu titik koma, tanda kutip laki-laki jadi L, tanda kutip kembali, titik koma, yang sudah tuntas itu kita carinya dari nilai akhir ya teman-teman. Nilai akhir, lalu titik koma, nilai akhir bukan titik koma teman-teman. Iya, nilai akhir titik koma, nilai akhir titik koma lebih dari 80. Jangan lupa tanda kutip ya teman-teman. Tanda kutip, tanda kurung. Nah, jadi jumlah laki-laki yang sudah tuntas ada 6 orang. Begitu juga kita cari jumlah perempuan yang sudah tuntas ya teman-teman. Sama dengan count ifs, buka kurung, laki-laki atau perempuannya, lalu titik koma, tanda kutip, P, tanda kutip, titik koma, lalu nilai akhirnya atau ya nilai akhirnya, lalu tanda kutip, titik koma, tanda kutip, lebih dari 80. Tanda kutip kembali. Tutup kurung. Nah, enter. Tutup kurung, baru di enter teman-teman. Jadi jumlah perempuan yang sudah tuntas ada 3 orang.
Lalu jumlah laki-laki yang belum tuntas. Jumlah laki-laki yang belum tuntas kita bicara dengan count ifs juga sama dengan count ifs buka kurung laki-laki perempuannya titik koma laki-laki titik koma tanda kutip L atau laki-laki tanda kutip titik koma nilai akhirnya titik koma tanda kutip kurang dari 80 tanda kutip tutup kurung enter. Jumlah laki-laki yang belum tuntas itu ada 3 orang ya teman-teman. Jumlah perempuan yang belum tuntas seperti yang laki-laki juga kita carinya sama dengan count ifs buka kurung laki-laki atau perempuannya titik koma tanda kutip P atau perempuan tanda kutip titik koma nilai akhirnya titik koma tanda petik kurang dari 80 tanda petik lagi tutup kurung enter. Nah, jadi jumlah perempuan yang belum tuntas ada 8 orang. Nah, untuk jumlah laki-laki yang tidak tuntas UTS dan UAS bisa kita cari dengan sama dengan count ifs buka kurung laki-laki atau perempuannya titik koma tanda kutip L tanda kutip lagi titik koma UTS dan UAS UTS titik koma tanda kutip minimalnya kurang dari 80 tanda kutip titik koma UASnya kita blok lagi terus tanda titik koma tanda petik di bawah atau kurang dari 80 tanda petik tutup kurung enter. Nah, jadi jumlah laki-laki yang tidak tuntas UTS dan UAS itu ada 4 orang. Nah, begitu juga yang perempuan sama dengan count ifs buka kurung nah ini titik koma tanda petik P atau perempuan tanda kutip lagi titik koma UTS titik koma tanda petik kurang dari 80 tanda kutip titik koma UASnya titik koma tanda petik kurang dari 80 tanda petik tutup kurung enter. Nah, jadi jumlah perempuan yang tidak tuntas UTS dan UAS ada 12 orang ya teman-teman. Jadi sisanya itu tuntas semua. Nah, sekian dari video sum if, count ifs, dan sum ifs. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.